Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan software R, khususnya menggunakan R Studio untuk pengolahan data statistik. Nah, berikut tampilan dari R Studio. Di sini ada untuk membuat komen, sintaksnya ya. Jadi kalau misalkan kita buat baru new file R script. Nah, ini ada scriptnya, tempat membuat sintaksnya. Kemudian nanti di sini ada output dari hasil run sintaksnya. Nah, di sini ada data yang akan kita masukkan. Kemudian di sini nanti ada package yang ketika kita mau install. Jadi tinggal klik package, kita mau install package apa gitu ya. Yang pastinya ini harus terhubung dengan internet ya. Misalnya kita mau install syntax package AR ya. Nanti package-nya di sini. Nah, seperti itu, tinggal di OK kan saja, install. Nanti dia akan menginstal secara otomatis gitu ya, install package ya. Jadi kelebihannya di sini kita tinggal klik-klik, tidak perlu misalnya menggunakan seperti di R tanpa R Studio gitu ya. Nah, di sini juga bisa dihubungkan juga dengan, selain dengan R, di sini bisa juga menggunakan Python ya. Oke, kita langsung saja mencoba memasukkan data. Nah, enaknya di dalam R Studio ini kita bisa memasukkan berbagai tipe data ya. Kalau di R biasa ya, di R di sini kita ngetik sintaksnya. Jadi misalkan nanti masukkan data bentuk Excel, read.excel gitu ya, read.csv, misalkan data dalam bentuk CSV. Nah, di sini tinggal kita buat impor ini dalam bentuk, kalau kita masukkan dalam Notepad. Nah, di sini kalau kita masukkan dalam CSV, di sini kalau Excel biasa, misalkan kita punya data Excel. Nah, kita punya data Excel, misalnya kita cari datanya di misalnya data Excel. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan. Nanti datanya akan terbaca. Nah, library-nya pakai read Excel. Nah, nanti dia cara bacanya adalah ._excel. Tinggal kita impor saja. Nah, dia akan masuk datanya seperti ini di deskriptif. Nah, kalau data kita misalkan dalam bentuk SPSS juga bisa. Nah, misalkan dalam bentuk SPSS ya, tinggal kita carut, nanti library-nya Hyphen. Nah, dia bacanya read saf ya. Jadi kita mau baca misalnya nanti datanya dalam bentuk SPSS ya. Dalam bentuk SPSS, kita cari SPSS ya. Nah, dia akan baca dalam bentuk SPSS. Dalam bentuk SPSS. Nah, oke. Nah, misalkan data uji komparasi misalnya seperti itu, dia akan baca. Nah, datanya akan terbaca, tinggal kita impor gitu ya. Kemudian kalau kita bentuknya dalam data stata juga bisa. Jadi tinggal impor from stata. Nah, dia nanti katanya bacanya read stata ya. Nanti kita cari data kita dalam bentuk DSAV. Nah, jadi kalau kita punya data dalam bentuk stata, juga kita bisa memasukkan datanya dari berbagai jenis aplikasi yang lain gitu ya. Nah, tinggal kita baca, misalkan kita mau baca data cluster misalnya. Nah, dia akan muncul nanti datanya ya, tinggal impor, oke kan ya. Nah, sekarang kita coba dulu data ini. Untuk ini ada data deskriptif ya, ada responden sebanyak 10, ada pendapatan, pengeluaran, gender, dan pendidikan ya. Kita akan menggunakan sintaks yang sudah dibuat ya, nanti tinggal dipelajari, diubah dengan data yang kita punya deskriptif. Oke. Nah, di sini kita nanti menggunakan library ggplot untuk si menggambarnya nanti ya, menggambar. Nah, di sini ada head descriptive, artinya menampilkan data utama ya, head descriptive. Nah, di sini dia lihat respondennya, dia menampilkan 6 saja, kemudian pengeluarannya, tipe datanya. Kalau kita lihat di sini gender ini datanya adalah data kategorik ya. Kalau ini data numerik, kalau data numerik kita deskriptifnya tinggal klik summary dari file kita, summary deskriptif. Kalau mau semuanya ya. Jadi kalau gender kan 0, minimum 0, maksimum 1. Tapi kalau kita mau yang khusus, nah tinggal kita bentuk nanti namanya pakai dolar. Dolar itu data, kemudian kita pilih variabel yang mau kita gunakan, misalkan pendapatan. Nah, tinggal seperti itu ya. Nah, berarti cuma pendapatan doang. Kalau misalkan datanya kategori, kita pakai tabel. Nah, kita pakai tabel. Nah, tabelnya berarti deskripsinya itu gender ada 0 sebanyak 1, 5 1 sebanyak 5. Oke.
Nah, sekarang kita mau memberikan label. Nah, memberikan label untuk si data gender. Nah, sintaksnya adalah kita masukkan si descript gender tadi dengan kata faktor. Faktor, kemudian levelnya itu 01 kita ganti 0 dengan wanita, 1 dengan pria. Nah, begitu juga dengan pendidikan 1 sampai 3. Nah, satunya lebih kecil sama dengan SMA, duanya sarjana dan tiganya pasca sarjana. Tinggal kita okekan saja. Kita run satu-satu ya di sini. Nah, kita run. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih tabel gendernya. Dia sudah ganti. Nah, wanita 5, pria 5 ya. Kalau kita mau buat dalam persentase, buat proporsional ya. Ininya proporsinya di dalam tabel dikali 100. Nah, kalau kita mau taruh seperti ini. Nah, jadi wanita 50%, pria 50%. Kalau si pendidikan ya, pendidikan tinggal kita buat juga seperti itu. Jadi tabel pendidikan ya, tabel pendidikan. Misalkan kita mau buat si pendidikan sini. Oke, tabel pendidikan. Nah, pendidikan jadi SMA-nya ini untuk membuat cross tab antara pendidikan dengan si pendidikan dengan gender dalam persen. Kalau dalam tabel saja ya tinggal buat tanpa prop table. Nah, seperti jadi wanita yang SMA nggak ada, wanita yang pasca sarjana 3 orang. Pria paling tinggi sarjana 1 orang. Seperti jadi ini untuk cross tabulasi ya, cross tabulasi. Nah, sementara untuk membuat grafik kita mau misalkan box plot ya. Box plot untuk pendapatan, tinggal ketik aja box plot deskriptif data variabel pendapatan. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu yang datanya termasuk jauh dari yang lain ya. Kalau buat histogramnya, mau lihat distribusi datanya juga bisa pakai his. Nah, seperti itu. Nah, cenderung normal ya. Kemudian kalau mau buat diagram pencarnya antara pendapatan dan pengeluaran, sintaksnya adalah dari data deskriptif. Ini AS ini sumbunya X dan Y, pendapatan dan pengeluaran, kemudian titik-titiknya, GM point gitu. Nah, tinggal dilihat di sini. Jadi bentuknya seperti linear. Jadi kalau pendapatannya meningkat, pengeluarannya cenderung meningkat. Nah, demikian pengenalan untuk di R ya. Jadi kalau mau menampilkan datanya lagi, biasanya sintaksnya klik ini aja view ya. Nah, kita mau buat deskriptif yang tadi, deskriptif. Nah, oke, nanti dia akan mengarahkan. Nah, deskriptif view-nya F-nya huruf besar, V-nya huruf besar depannya. Ya, jadi di R ini dia case sensitif ya. Dia kalau huruf besar kecilnya berpengaruh ya. Jadi kalau ini datanya, nah ini sintaks yang kita gunakan. Demikian pengenalan R, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.